Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul doa li rafil hadasil asghari istifati sholati fardhillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan membolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Allahumma fad yadayya ma'asika kulliha. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa sibni sabayasiro. Allahumma la tu'atini kitabi bishimali wa la mi wara'i zahri. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tajrul aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tajrul aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tajrul aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala tajrul aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala tajrul aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yawma tajrul aqdam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nawaitu tayammuma listibati sholati fardhillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Amin. Shalli fardhu subhi rak'atain min sabil tambah dan lillahi ta'ala. Niat saya salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Rabbana walhamdi wa salli wa sallim wa sallim wa afini wa afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي الله أكبر اغفر لي وارحمني وارفعني وازدني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله Doa salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqadhibhu wa in kana qalilan fatahhirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin amin. Selanjutnya adalah sholat dalam kendaraan. Ini gambarannya adalah seseorang yang dalam perjalanan. Untuk sholat dalam perjalanan itu ada beberapa gambaran. Ada yang jika diperkirakan itu dalam perjalanan akan dalam perjalanan itu tuh akan lama gitu ya, dan akan melewati satu kali waktu sholat, itu bisa dijamak takdim di awal. Lalu jika dalam perjalanan dalam macet misalnya, lalu takut macetnya tidak selesai dan melewati waktu sholat, itu bisa dijamak takhir seperti itu. Dan juga jika memang waktunya pendek seperti dalam istirahat dalam angkutan umum, dalam bus misalnya, itu bisa dikosor dalam beberapa waktu sholat seperti sholat zuhur dan sholat asar, itu bisa dijama dan dikosor gitu. Seperti itu. Lalu bagaimana jika dalam kendaraan, misalnya dalam pesawat maupun dalam dalam perahu seperti itu ya, karena sulit itu kan. Nah, itu untuk sholat dalam perahu maupun atau dalam pesawat, bagaimana itu kan melewati waktu sholat seperti itu. Nah, untuk gambaran seperti ini itu menurut ulama bahwa sholat
sholat yang dilaksanakan dan memenuhi syarat sah itu adalah sah. Tapi jika sholat yang tidak memenuhi syarat sah, sholat yang tidak memenuhi syarat sah tapi ada uzur, itu sholatnya sah tetapi wajib diulangi seperti itu setelah berada di tempat yang lebih nyaman, yang lebih pas, seperti itu, yang lebih yang suci dari hadas dan lain-lainnya, yang lebih nyaman, intinya seperti itu. Jadi untuk bagaimana gambaran sholat dalam kendaraan dan sangat darurat seperti itu. Kemungkinan terburuknya adalah ketika tidak memenuhi syarat sah tapi ada uzur seperti dalam pesawat, seperti itu, dalam perjalanan pesawat. Nah, maka hal yang seperti itu sholat sebagaimana bisanya, menghadap kemana saja, mau keadaan pakaiannya suci, tempatnya suci ataupun najis, intinya misalnya tidak memenuhi syarat sah, maka itu sholatnya dianggap sah, tetapi karena ada uzur maka tetapi nanti setelah di tempat yang sudah nyaman wajib diulangi, seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan jika sholat yang dalam pesawat misalnya sambil duduk, nah dan tidak ada sambil duduk ya dan karena melewati waktu, takut melewati waktu sholat, ingin tepat waktu. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk tayamum dan wudhunya, seperti itu. Untuk tayamum menurut mazhab Imam Syafi'i harus membawa debu gitu ya. Jika ingin ada mazhab yang bisa debu di jok ataupun di kaca gitu, itu bagaimana mazhabnya, seperti itu. Dan untuk wudhu misalnya tidak ada air gitu, nah bagaimana jika ada wudhu dan bisa tayamum? Nah, itu silahkan tayamum dan wudhu aja, karena di kendaraan biasanya sekarang sudah ada WC gitu, seperti itu. Lalu bagaimana jika dalam perjalanan misalnya dalam pesawat gitu atau dalam kapal? Nah, itu tuh syarat sahnya terpenuhi gitu. Syarat sahnya terpenuhi, bisa rukun syarat sahnya terpenuhi gitu ya, maka itu tidak perlu diulang, seperti itu. Sholat saja dalam kendaraan syarat sahnya terpenuhi, itu tidak perlu diulang. Nah, tapi ini kan gambarannya syarat sahnya tidak terpenuhi karena ada uzur. Nah, seperti apa? Seperti pakaian yang najis, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, seperti itu, tidak menghadap kiblat gitu kan. Nah, maka ini tuh yang seperti itu bisa sholat bagaimana adanya dan nanti wajib diulang. Saya akan mempraktikkan seperti di pesawat misalnya. Dalam keadaan waktu sholat yang singkat, misalnya sholat maghrib gitu kan. Sholli fardhu maghribi salasarakaati musabbihal Ka'bah lil fadlillahi ta'ala. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu wa samawati azim wa syaitan ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wa'afani wa zidni wa hadini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah. Untuk rukun salat jenazah itu ada 7. Pertama ada niat, yang kedua 4 takbiran, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat membaca Fatihah, kelima membaca salawat setelah takbir kedua, keenam mendoakan mayit setelah takbir ketiga, dan terakhir salam. Oke. Untuk niat laki-laki, mayit laki-laki, usholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Untuk mayit perempuan, usholli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Atau jika kita menjadi makmum, bisa bacaannya yaitu usholli ala man shalla alaihil imam, seperti itu. Sekarang saya akan mempraktikkan sholat jenazah untuk mayit laki-laki. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat gerhana. Untuk sholat gerhana itu ada 2, yaitu ada sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Untuk sholat gerhana matahari disebutnya sholat sunat khusyuf ya. Untuk sholat gerhana bulan sunat khusyuf. Untuk niat sholat gerhana matahari yaitu sholli sunatal khusyufil syamsi. Sholli sunatal khusyufil syamsi. Rakaat ini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Untuk salat gerhana bulan itu sholli sunatal kusyufil qamari. Rakaat ini mustaqbil qiblati lillah sunatal lillahi ta'ala. Untuk tata caranya sama, untuk rukun salatnya sama, yang membedakan yaitu sama seperti salat biasanya. Yang membedakan adalah di rukunya itu 2 kali gitu ya, rukunya 2 kali. Nah, dan juga itu satu perbedaannya yaitu rukunya 2 kali setiap rakaat, dan juga untuk di ruku dan bacaan ruku dan bacaan sujudnya itu berbeda. Nah, untuk di ruku pertama itu membaca ya menurut keterangan itu membaca 100 kali tasbih, dan di ruku keempat 80 kali tasbih ya. Lalu di sujud pertama yaitu 100 kali tasbih, dan di sujud kedua 80 kali tasbih setiap rakaatnya, seperti itu. Sekarang untuk di video sekarang saya akan mempraktekkan sholat sunat gerhana bulan. Nah, untuk tasbihnya mungkin tidak akan sebanyak itu karena di video waktu untuk video seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal kusyufil qamari. Rakaat ini musabbil Ka'bah sunnatal lillahi ta'ala. Allah, niat saya salat sunat gerhana bulan 2 rakaat hadap kiblat sunat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mimma samawati min ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mimma samawati min ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Rabbi firli warhamni warfa'ni wazidni warzuqni wahdini waqini wa'afani. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa samawati min ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa samawati min ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wa'afini waj'alni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Jika sholat gerhananya sendiri itu tidak dianjurkan untuk khutbah, akan tetapi jika sholat gerhananya berjamaah maka dianjurkan untuk melaksanakan khutbah seperti itu. Saja yang bisa sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa yang bisa kita bacakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afiyatan hisab. Amin. Doa meminta diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fi ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Doa husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmu umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin.
amin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajalan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa agar senantiasa diberikan hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa meminta kemanfaatan ilmu. Rabbi anfa'na bima 'allamtana ya Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqna al-wasi'a wa antarzuqna al-amanah. Doa membaca Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sima'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbihi najalin wa hayratin fa ya rabbi matini bisri wa hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati. Doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa meminta kemudahan dalam memahami ilmu. Allahumma alimni liman afqahu bi wa awamiraka wa nawahyaka warzuqni fahman a'lamu bi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min zulmatil wahmi waftah li abwaaba rahmati wa ansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Doa kawarid dari Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Doa ketika melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa meminta keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan nikmatnya kita alhamdulillah bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di bulan Ramadan lagi. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Amin. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan, berbagi, bukan mengajari, bukan memberi, hanya ingin berbagi. Ada keterangan bahwa ada 4 hal yang dapat menurunkan keimanan yang berasal dari diri. Yang pertama ada kebodohan, yang kedua yaitu melupakan kewajiban, tidak peduli. Yang ketiga menyepelekan perintah Allah, menyepelekan perintah Allah dan menyepelekan larangan Allah. Dan yang keempat adalah
jiwa yang selalu mempunyai hati yang jahat seperti itu. Kebodohan, mengapa kebodohan menjadi hal yang dapat menurunkan iman? Karena ada suatu keterangan bahwa ibadahnya seorang yang berilmu lebih baik dari sholatnya satu orang yang berilmu lebih baik dari seseorang yang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Artinya apa? Bahwa kebodohan ini sangatlah fatal gitu, karena ibadah apapun yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Bagaimana jika bodoh? Bagaimana jika tidak bodoh gitu? Kita tidak punya ilmu, maka apa-apa yang kita kerjakan akan sia-sia gitu, karena tidak dengan ilmunya seperti itu. Karena jika suatu hal atau suatu ibadah dengan tidak dikerjakan dengan ilmunya, maka ya ibadah itu nilainya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada karena tidak sesuai dengan tuntunannya. Oleh karena itu, jika suatu ibadah tidak sesuai dengan tuntunannya, niscaya nilainya pun tidak ada, dan efek dan suatu ibadah itu akan berefek pada kehidupan kita, pada karakter kita, pada perilaku kita gitu. Oleh karena itu, ketika ibadahnya tidak sesuai, tidak dengan ilmunya, maka efek dalam diri kita, dalam hati kita itu tidak akan terasa. Akhirnya iman menjadi. Yang kedua yaitu ketidakpedulian atau melupakan kewajiban gitu ya. Apapun kewajiban kita yang pastinya ya sholat, mencari ilmu, lagi ya, itu akan akan menurunkan iman kita gitu, bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kewajiban, baik yang pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun tugas-tugas kita, entah kita sebagai mahasiswa punya kewajiban gitu. Nah, melupakan kewajiban contoh saja diawali dari kewajiban kita mengerjakan tugas sebagai mahasiswa lalu kita lupakan, itu akan menurunkan semangat belajar kita. Itu diawali dari dari pertama dulu gitu ya, dari hal mungkin ini mah tugasnya gampang, nanti aja gitu kan. Itu menyepelekan, melupakan kewajiban, yang mana ketika itu dilakukan secara berulang-ulang gitu ya, maka itu akan menurunkan semangat untuk belajar. Begitupun dengan ibadah, ketika kita udahlah nanti aja sholatnya gitu kan awalnya gitu kan, terus keseringan akhirnya melupakan, akhirnya iman kita berkurang. Yang ketiga yaitu pastinya melupakan perintah Allah dan melupakan larangan Allah gitu. Ini mah udah jelas itu. Dengan tidak mengerjakan perintah Allah dan melakukan larangan Allah, pasti imannya itu sedang turun gitu. Imannya sedang turun. Oleh karena itu, misi hidup kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita mencari ilmu baik duniawi apalagi ukhrawi gitu ya. Itu tujuannya adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa pengertian takwa? Yaitu mengerjakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah gitu kan. Itu takwa. Kalau udah takwa berarti ada iman pastinya gitu. Iman yang tinggi. Kalau nggak takwa ya keimanan kita kurang, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu adalah jiwa yang jahat, hati yang jahat itu. Contohnya apa? Seperti orang yang iri, orang yang dengki, orang yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, dengan kebahagiaan temannya, itu adalah hati yang jahat gitu ya. Padahal bahwa Allah sudah menjamin sisi setiap makhluknya gitu. Mengapa kita harus iri dengan orang lain gitu? Seharusnya kita bahagia jika orang lain mendapat bahagia. Itulah hati yang bersih, itulah hati yang bersih. Ketika hati kita jahat gitu, ketika hati kita kotor, maka yang kita pikirkan bukan bagaimana fokus memperbaiki diri, tapi bagaimana kita menghilangkan, kita membuat efek negatif bahkan kepada orang-orang sekitar kita gitu. Kayak tadi, kayak iri, berharap bahwa kebahagiaan orang itu hilang, orang terus berada dalam kesedihan, orang-orang berada penderitaan. Itu hati yang jahat kan gitu. Ketika seperti itu, maka hati kita akan kotor, dimana ketika hati kita kotor, akhirnya iman kita akan turun dan tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat sehingga iman kita menjadi naik lagi. Itulah 4 hal yang bisa menurunkan keimanan kita yang berasal dari diri kita, yang mana mari kita sama-sama
memperbaiki ketika kita tahu bahwa 4 hal ini dapat menurunkan iman kita, maka ayo kita bersama-sama untuk menghindari keempat hal yang berasal dari diri kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa saya amalkan khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan atau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Unjur maqala wala tanjur maqala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.